لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisana yafqahu qaulana amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tentang tauhid yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah yang akan kita jadikan pembahasan yaitu tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala al-qudrah, maha sanggup, yang mana lawan daripada maha sanggup ini adalah al-ajzu, yaitu lemah. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala al-qudrah ini adalah sifat wajib yang ketujuh yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui dan perlu kita yakini, sehingga insyaallah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh dan kuat, dan insyaallah keimanan dan keyakinan kita ini nanti sudah tidak bercampur aduk lagi dengan kemusyrikan-kemusyrikan dan amalan-amalan yang batil yang bertentangan dengan ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qudrah itu adalah Allah maha mampu atas segala-galanya dan tidak ada yang dapat menandingi kemampuannya, dan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak mempunyai batas. Ya, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memikirkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tentang al-qudrah ini, maka kalau memang ini bagus pemahaman kita dan kemudian setelah itu kita yakini, maka pasti kita tidak akan lagi mencari kekuatan-kekuatan, kemampuan-kemampuan selain daripada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai segala kemampuan, kemudian kemampuannya tidak tertandingi dan juga kemampuannya tidak mempunyai batas. Nah, itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah mampu atas segala sesuatunya. Jadi apa saja, apakah itu yang berkaitan dengan kehidupan kita manusia, berkaitan dengan kelestarian daripada alam, perjalanan kehidupan bumi, galaksi ini, semuanya itu adalah atas kemampuan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu
Ya, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 76 sampai 82 Allah berfirman ketika akan memperlihatkan di antara sekian banyak kemampuannya Allah Subhanahu wa taala atau kudrahnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi khalaqani wa huwa yahdin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita? Dengan menurunkan Al-Qur'an yang menjadi hudan wa syifa wa rahmah, ya, yang menjadi petunjuk, obat, dan juga menjadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita petunjuk melalui daripada petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tiadalah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita, ibarat telah memberikan kepada kita kompas, ibarat telah memberikan kepada kita alat. Nah, sekarang ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya kita mempergunakan alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Salah satu di antaranya, ya, bagaimana caranya kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi doa yang kita baca di antara kedua sujud itu ada 8 yang kita minta. Di antaranya adalah wahdini, berikanlah kepada kami petunjuk. Kemudian yang kedua, ya, kita juga meminta pada saat kita membaca kunut, mahdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk sebagaimana yang telah kamu berikan petunjuk kepadanya. Wa'afini fiman afait, dan berikanlah kepada kami kesehatan sebagaimana yang telah kamu berikan kepadanya kesehatan. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta diberikan petunjuk, maka dengan kudrahnya Allah, dengan kemampuannya, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Ya, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada saat kita sakit, ya, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menurunkan penyakit, dia jugalah yang akan memberikan kepada kita obatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita problema, maka Allah jugalah yang akan memberikan kepada kita solusinya. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa iza maridtu fahuwa yashfin." Jika Allah Subhanahu wa taala menyakitkan, memberikan penyakit kepada kita, maka dialah yang menyembuhkannya. Ya, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ada di ayat yang lain mengatakan likulli syai'in sababa fatti sababa. Ya, setiap segala sesuatu itu mempunyai sebab, maka ikutilah langkah sebab-sebab itu. Artinya apa? Ada namanya sunnatullah, ada namanya usaha, ada namanya sebab. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan apabila kita sakit kemudian kita berobat, itu adalah ikhtiar. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Usaha dan doa. Ya, jadi inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, maka kita yang wajib kita lakukan adalah melakukan ikhtiar.
Bagaimana ikhtiar itu? Itulah berobat. Berobat melalui medis atau berobat melalui non medis. Ya, karena salah satu di antara non medis yang kita bisa lakukan adalah dengan jalan ruqyah. Ya, menruqyah. Karena yang dibaca yaitu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua juga adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai batas ini disebutkan juga wallazi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, kemudian juga setelah itu Allah pula lah yang mematikan kita. Artinya perjalanan kehidupan kita masuk ke alam syahada ini, kemudian setelah itu nanti berpindah ke alamul kubur, siapa melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa meragukan itu. Dan juga summa yuhyin, dialah yang menghidupkan kita. Kadang karena kita ingin mempergunakan logika, mempergunakan akal, karena memang itulah salah satu kelebihan dan keutamaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah akalnya, berpikirnya. Sehingga ketika kadang ada hal-hal yang di luar logika, di luar kemampuan akal itu, yang kadang kita pertanyakan. Ya, seperti misalnya pertanyaan kemarin, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika orang sudah meninggal di alamul kubur, apakah akan disatukan kembali antara jasad dengan batinnya, diantaranya itu adalah ruhnya, atau bagaimana? Dan kalaupun mereka misalnya dihidupkan, bagaimana kehidupan mereka? Ya. Kalaupun misalnya juga ada yang mendapat nikmat atau juga ada yang diasap di dalam kubur, bagaimana caranya mereka bisa merasakan yang namanya kenikmatan dan azab itu ketika setelah dipisahkan antara ruh dengan jasadnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti yang demikian, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara logika pula bisa kita jawab. Sekiranya kita lihat kehidupan manusia, manusia itu berasal dari saripati makanan. Ya, ia menenatu yanre, segala sesuatu yang kita makan antara suami dan istri, kemudian setelah itu melakukan hubungan suami istri dan menitipkan air mani ke dalam janin seorang perempuan, kemudian setelah itu di dalam janin perempuan itu ada namanya ovum. Nah, inilah ketika bertemu, inilah menjadi cikal bakal nanti menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian setelah itu menjadi tengkorak dan seterusnya, kemudian setelah itu menjadi manusia seperti yang kita sekarang ini. Pertanyaannya, mampukah logika kita, akal kita memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memproses daripada awal penciptaan kita manusia ini sampai kita hidup sekarang ini? Ketika kita tidak mampu untuk memberikan jawaban-jawaban seperti itu, maka seperti itulah yang terjadi di alamul kubur. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi-informasi yang gaib seperti itu, karena yang namanya gaib adalah sesuatu yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ya, jadi resenge gaib anu malenrum, anu dee nasio iwatu inampat de napune unro. Adakah itu? Ada. Ya. Mana salah satu contoh sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu ruh kita pada saat kita tidur, jiwa kita, akal kita, ya, kemudian ruh, akal, kemudian nafsu, ya, kita di mana pada saat itu? Kita sudah berpindah ke alam yang lain. Sehingga kadang kita kembali kepada waktu yang lalu, kita bermimpi dengan masa lalu kita, atau mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita izin untuk mengetahui melalui mimpi apa yang akan terjadi. Itu semuanya bisa terjadi. Kenapa? Karena pada saat kita tidur, kita keluar daripada dimensi waktu dan tempat.
Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami bahwa segala sesuatu itu atas kehendak dan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai batas. Makanya kita harus yakini bahwa semuanya itu pada saat kita sudah mati, Allah Subhanahu wa taala akan kembali menyatukan antara jasad kita dengan ruh kita setelah dipisahkan di alam syahada ini, dan nanti pada waktu-waktu tertentu pun Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan kembali daripada jasad dan batin kita ini, dan itulah nanti yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemampuan dan setelah memberikan gambaran kemampuan seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita sebagai seorang yang beriman, kita yakin bahwa masih ada lagi kehidupan setelah alam syahada ini, dan kehidupan itulah yang kekal selama-lamanya. Makanya kita harus senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi daripada kehidupan kita setelah di alam syahada ini. Itulah sehingga di dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu pengharapan agar mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan di dunia ini pada hari pembalasan, pada hari agama atau kebangkitan nanti. Ya, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita harus senantiasa berdoa, ya, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Inilah yang kita baca sidang jamaah yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, salamatan fid din, keselamatan memahami tentang agama agar saya tidak keliru memahami agama, wa afiyatan fil jasadi, kesehatan di dalam fisik saya, wa ziyadatan fil ilmi, dan juga senantiasa memberikan kepada saya tambahan pengetahuan, wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut, bertobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, kamu memberikan kasih sayangmu pada saat saya menghadapi sakaratul maut, wa maghfiratan ba'dal maut, dan kamu memberikan ampunan saya setelah mati. Inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita minta menghadapi yang namanya yaumuddin itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kudra, Maha Mampu, maka segala sesuatu yang telah kita mohonkan di dunia, insya Allah pasti Allah akan mencatatnya dan akan memberikan penjelasan dan memberikan pengampunan dan mengabulkan segala permintaan-permintaan yang kita minta di dunia ini. Ya, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qudra, lawannya adalah al-ajzu, lemah. Ya, kita mempunyai memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, inilah sifatnya al-mawjudat, inilah sifatnya al-makhlukat, inilah sifatnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lemah dan mempunyai kekurangan. Nah, karena kekurangan kita itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bergantung kepada yang Maha Mampu dan Maha memiliki kemampuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara kelemahan kita manusia itu adalah al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan lupa. Ya, jadi salah satu penyakit manusia, ya,
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa, dan juga lupa terhadap apa yang telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, karena ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kepada kita beban yang kita tidak sanggup lakukan. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada kita kecuali apa yang mampu kita lakukan. Makanya kerjakanlah semampu dan sekuat kita. Dan mengenai penilaiannya, janganlah kita mendengarkan kepada makhluk-makhluk, janganlah kita mendengarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena yang akan menilainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi persoalan juga karena kita manusia adalah al-ajzu, maha lemah. Makanya saya baca yang jadikan kita wirid ketika ada sesuatu yang akan kita lakukan, tetapi ya ketika kita melihat kemampuan kita seakan-akan kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, tapi ternyata setelah kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cara bagaimana sehingga pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana caranya sehingga bisa melakukan seperti itu? Kita memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Ya, la haula, tidak ada kemampuan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, la haula wala quwwata illa billah, kecuali kemampuan dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil kecuali syarikahnya Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ya. Coba sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan yang lalu kita telah membicarakan bagaimana kelebihan yang diberikan manusia dengan akalnya besi, yang mana besi ini tidak bisa terapung ya, secara logika. Tetapi ternyata secara logika pula, karena ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sehingga lahirlah istilah amat cangenna rufau tawe na akwasanna Allah taala ya. Karena kepintarannya manusia dan kemampuannya Allah sehingga semuanya bisa terjadi ya. Maka ya coba kita lihat itu kapal laut yang besar, pelikan terbuat dari besi. Nah, karena kepintaran manusia dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala dan izinnya, makanya ini besi bisa terapung. Jangankan terapung, besi pun bisa terbang. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya yang maha mampu. Siapakah itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemampuan-kemampuan yang seperti ini itu ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi-potensi kepada setiap manusia, kepada kita semuanya. Ya. Itu ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tergantung bagaimana kita mempergunakan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak ada yang mustahil bisa terjadi kecuali syarikahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ketika ada kehendak, ada sesuatu yang kita inginkan, sementara kita sudah mampu membaca kekuatan kita, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyerahkannya? Dengan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bahkan di dalam salah satu tarekat itu ada yang menjadikan wirid-wirid tertentu daripada la haula wala quwata illa billahil aliyul azim ini. Mereka setiap pagi setelah mengerjakan salat subuh berdoa, kemudian dia membaca la haula wala quwata illa billah sampai syuruk, dia membaca sebanyak-banyaknya. Kemudian dia mengerjakan salat sunat isyraq,
kemudian setelah itu insya Allah apapun yang kita inginkan insya Allah akan terkabulkan. Disebutkan dalam satu sejarah, disebutkan riwayat bahwa pada saat Nabi SAW hidup terjadi suatu perang, ada seseorang di antara umat Islam pada saat itu ditawan oleh musuh. Nah, orang tua daripada anak muda yang ditawan ini melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa anak saya ditertawan. Ada di antara sahabat yang melihat bahwa dia itu masih hidup dan sekarang ini ditawan, apa yang harus saya lakukan? Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, karena berkah daripada wirid dan doanya inilah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemuda ini dapat lolos daripada tawanan perang pada saat itu. Dia lolos dan kembali berkumpul kepada keluarganya dan menghadap kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah diselamatkan dengan berkah membaca la haula wala quwata illa billahi aliyul azim ini. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan adalah bahwa kita, Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu, dan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai batas. Nah, olehnya itu kita makhluknya harus bergantung kepada yang maha mampu. Ketika ada sesuatu yang kita inginkan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah, mendapatkan keselamatan di dunia, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, dan lebih-lebih nanti insya Allah kita diselamatkan di akhirat. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kemudian dengan kemahamampuannya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia, kemudian setelah itu mematikan manusia, dan pada alam berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali kita manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemampuan yang mana kemampuannya itu tidak mempunyai batas, apakah itu di alamul syahada ini sampai di alamul akhirat kelak. Ini mungkin yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك